Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri dikenal sebagai tempat menimba ilmu yang bertumbuh dari kerja ikhlas dan keberanian. Sejak awal berdirinya, lembaga ini hadir bukan semata sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai saksi perjalanan bangsa pada masa-masa yang bergejolak. Dalam fase genting pasca kemerdekaan, para kiai dan santri Lirboyo langsung mengambil bagian dalam pembelaan tanah air. Mereka berdiri di garis terdepan bersama para ulama dan rakyat untuk menjaga kedaulatan Indonesia yang saat itu masih belia. Identitas Lirboyo sejak awal berdirinya memadukan keilmuan yang tertib, adab yang terjaga, serta kesadaran sejarah bahwa akhlak, ilmu, dan keberanian tidak boleh dipisahkan. Pondok Pesantren Lirboyo berdiri pada tahun 1910 Masehi. Pendirinya adalah Kiai Haji Abdul Karim yang dalam tradisi pesantren dipanggil Mbah Manap. Mbah Manap sejak awal menetap di wilayah Lirboyo yang saat itu terkenal angker, masih sunyi dan sangat rawan. Beliau didorong oleh Kiai Soleh dari Banjar Melati. Kehadiran beliau juga memenuhi harapan dari masyarakat dan aparat desa agar suasana setempat menjadi lebih aman. 30 hari setelah menempati tanah wakaf, Mbah Manap mendirikan sebuah surau yang sederhana. Dari bangunan kecil inilah kegiatan mengaji dimulai. Para penuntut ilmu berdatangan, dan kemudian lingkungan yang semula angker dan rawan berubah menjadi lebih tentram. Beberapa tahun kemudian, pusat kegiatan keagamaan di lingkungan pondok semakin lengkap. Pada tahun 1913, berdirilah masjid yang dikenal sebagai Masjid Agung Lawang Songo. Masjid ini menjadi simpul ibadah dan kajian, menandai semakin mantapnya kegiatan keilmuan di lingkungan pondok. Penamaan Lawang Songo merujuk pada jumlah pintu yang menjadi ciri masjid tersebut, dan hingga kini masjid itu tetap hidup sebagai pusat spiritual sekaligus memori institusional atas pertumbuhan Lirboyo pada fase awal. Seiring perjalanan generasi, kepemimpinan di Lirboyo beralih dari satu ulama ke ulama selanjutnya, dari Kiai Haji Marzuki Dahlan, Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, hingga Kiai Haji Muhammad Anwar Mansyur. Estafet pengasuhan berjalan tanpa memutus ruh pengabdian. Setiap periode kepemimpinan menegaskan komitmen yang sama. Ilmu ditransmisikan melalui sanad yang jelas, akhlak menjadi penuntun utama, kemaslahatan umat dijaga melalui keteladanan dan kerja yang konsisten. Peran Pondok Lirboyo pada masa kemerdekaan tercatat jelas dan menjadi bagian dari ingatan kolektif. Seusai proklamasi, kabar kemerdekaan sampai ke pondok dan segera direspon dengan musyawarah di masjid. Para santri bersepakat, mereka kompak melakukan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang di markas Kompitai Dai Nippon yang ada di Kediri, jaraknya sekitar 1,5 kilometer di sebelah timur pesantren. Aksi ini dilakukan pada malam hari oleh ratusan santri yang dipimpin oleh Abdul Rahim Pratalikrama, Kiai Haji Mahrus Ali, serta Mayor Mahfud. Lokasi markas tersebut kini menjadi markas Brigif 16 di bawah Kodam 5 Brawijaya. Ketika resolusi jihad dikumandangkan pada akhir Oktober tahun 1945, seruan untuk mempertahankan kemerdekaan menggema ke Sentaro, Jawa Timur. Para santri Lirboyo kembali bergerak menuju Surabaya. Mereka berangkat dengan sarana yang sederhana namun membawa tekad yang bulat. Dalam pertempuran, mereka berhasil merebut senjata lawan dan kembali ke pondok tanpa menanggung korban jiwa. Falsafah pendidikan Lirboyo berpijak pada tradisi salafiyah yang kokoh. Ilmu dipelajari dengan adab, sanad keilmuan dijaga agar pelajaran tidak tercerabut dari rujukannya. Keikhlasan menjadi napas harian, sehingga proses belajar tidak berhenti pada tumpukan informasi, tetapi tumbuh menjadi kebijaksanaan. Metode belajar memadukan pengajian weton sorogan dan bandongan dengan sistem klasikal. Perpaduan ini lahir dari kebutuhan untuk menampung jumlah santri yang terus meningkat dan untuk mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan. Sejak tahun 1925, pembaruan sistem dikukuhkan melalui pendirian Madrasah Hidayatul Mubtadi'in atau MHM. Kebijakan ini tidak menghapus metode tradisional, sebab sorogan dan bandongan tetap dilestarikan. Kehidupan santri dibentuk melalui kebiasaan yang memadukan latihan lahiriah dan batiniah. Tolabul ilmi dipahami sebagai jalan hidup. Para santri selalu disiplin bangun sebelum fajar, menjaga kesucian, menata lisan, dan memberikan penghormatan kepada guru, sehingga itu menjadi kebiasaan yang diulang setiap hari. Etika memberi dan menerima ditempatkan sebagai tabarruk. Tabarruk dinilai sebagai ikhtiar untuk memperoleh keberkahan ilmu tanpa menutup pintu objektivitas dan tanpa mencederai proses ilmiah. Para santri juga mengenal tradisi ro'an. Santri belajar memelihara kebersihan, disiplin, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pondok pesantren. Banyak santri yang mengabdi,
membantu operasional pondok sekaligus mendapatkan keringanan biaya sehingga proses belajar tidak terputus oleh hambatan ekonomi. Gambaran kebiasaan ini selaras dengan orientasi pendidikan Lirboyo yang menempatkan pembentukan watak sebagai bagian integral dari penajaman nalar. Ekonomi pondok pesantren ditata dengan semangat kemaslahatan. Harga-harga di unit pelayanan internal pondok ditekan agar tidak membebani santri. Biaya pendidikan dijaga agar tetap terjangkau melalui swadaya, dukungan alumni, serta kepercayaan sosial masyarakat. Di tingkat kelembagaan, Lirboyo mengembangkan layanan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat luas. Rumah Sakit Umum Lirboyo berdiri sebagai pengembangan dari Balai Pengobatan dan Klinik. Rumah sakit ini berada di bawah sebuah yayasan dan diresmikan pada pertengahan 2006 oleh Menteri Kesehatan pada waktu itu. Rumah Sakit Umum Lirboyo telah mendapat pengakuan akreditasi nasional tingkat madya serta menyediakan fasilitas rawat inap dengan standar perawatan yang memadai bagi berbagai kelas layanan. Keberadaan rumah sakit ini menegaskan orientasi pengabdian Lirboyo tidak berhenti pada kelas-kelas pengajian, tetapi juga hadir dalam bentuk layanan sosial yang terukur. Kehadiran Lirboyo di panggung nasional tampak pada peran aktifnya dalam Forum Bahsul Masail. Forum ini menautkan tradisi membaca dan menafsirkan teks dengan kepekaan terhadap persoalan masyarakat. Para santri dan kiai memperbincangkan isu fikih dan sosial dalam rujukan klasik yang kaya. Tradisi inilah yang menjadikan lulusan Lirboyo tidak hanya fasih dalam teks, tetapi juga terlatih menimbang konteks. Dalam skala yang lebih luas, alumninya tersebar ke berbagai daerah. Mereka mendirikan lembaga pendidikan, memimpin majelis ilmu, berkhidmat di organisasi masyarakat, serta berjejaring dalam berbagai profesi. Geliat ini menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah pesantren, yakni ketika para lulusannya mampu memberikan manfaat nyata di ruang publik. Pada tataran internasional, kontribusi alumni terlihat dari kiprah dakwah dan pendidikan yang melintasi berbagai negara. Wajah Islam di Nusantara yang ramah menjadi wadah yang dibawa oleh para lulusan ke luar negeri. Identitas ini berangkat dari kebiasaan belajar yang tekun, pembiasaan adab, serta orientasi sosial yang kuat. Melalui jaringan alumni, Lirboyo ikut menyebarkan nilai moderasi, tenggang rasa, dan dialog ke berbagai komunitas. Pengaruh ini sukar untuk diukur dengan angka, namun kesaksian tentang kehadiran lulusan dalam forum internasional dan juga di lembaga pendidikan di mancanegara menunjukkan bahwa resonansi pesantren melampaui batas geografis tempat ia berdiri. Sebagai sebuah lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat, Lirboyo juga menghadapi dinamika ruang publik. Kadang muncul pemberitaan yang menyoroti tradisi pesantren dari sudut pandang yang sempit. Dalam momen seperti ini, literasi publik yang adil menjadi penting agar penilaian tidak berhenti pada potongan gambar yang mengundang sensasi. Kearifan yang bisa dipetik adalah perlunya mendorong diskusi yang berbasis fakta, mendengar suara para pelaku, dan menempatkan praktik tabaruk, ro'an, dan ta'zim pada konteks nilai yang melandasinya. Dengan cara itu, publik dapat melihat bahwa yang tampak sederhana sebenarnya menyimpan logika pendidikan karakter, ekonomi kebersamaan, serta pembentukan habit yang mulia berjangka panjang. Dari sisi pembentukan karakter, tradisi sopan santun kepada guru menjadi tanda khas yang sering disorot. Praktik ini bukan tanda tunduk tanpa nalar. Praktik ini adalah latihan merendahkan ego agar ilmu dapat menetap di hati. Relasi ini tidak identik dengan relasi kekuasaan. Relasi ini lebih dekat pada bimbingan ruhani yang menuntun murid menjadi manusia yang utuh. Ketika tradisi ini dipadukan dengan latihan bernalar lewat Bahsul Masail, maka hasilnya adalah profil lulusan yang cakap berargumentasi, namun tetap halus dalam bersikap. Model seperti ini sangat dibutuhkan pada era wacana publik yang mudah memanas. Penjelasan mengenai praktik dan arah pendidikan ini dapat ditemukan pada beragam dokumen resmi yang menggarisbawahi dua jalur pendidikan, jalur madrasah yang rapi dalam tata kelas, dan jalur pengajian kitab yang menjadi poros utama transmisi ilmu. Biaya pendidikan di Pondok Lirboyo sangat murah. Salah satu kunci mengapa biaya pendidikan seperti Lirboyo dapat terjangkau adalah skema ekonomi berbasis kepercayaan. Ada endowment yang tumbuh dari usaha para pengasuh. Para pengasuh mengorbankan harta mereka, waktu mereka, dan pikiran mereka, bahkan jiwa mereka untuk mendidik santri. Ada subsidi silang dari alumni dan masyarakat. Ada efisiensi operasional melalui kerja bakti, pengelolaan internal yang hemat, serta kontrol harga pada unit fasilitas yang disediakan untuk santri. Pola ini melahirkan ruang yang aman bagi santri agar tidak putus mengaji karena kesulitan biaya. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi dengan cara yang sederhana, proses belajar dapat berlangsung lebih tenang.
Pada akhirnya, Lirboyo hadir sebagai rumah ilmu yang kuat dengan sejarah, jelas falsafahnya, teruji nilai hidupnya, dan nyata kontribusinya. Dari surau kecil yang didirikan oleh Mbah Manap, tumbuh jaringan pendidikan yang rapi. Dari musyawarah santri pada masa kemerdekaan, lahir jejak perjuangan yang diingat bangsa. Dari kelas MHM, terjaga tradisi membaca yang telaten. Dari Bahsul Masail, lahir kemampuan menimbang yang adil. Dari rumah sakit yang melayani warga, terpancar pengabdian yang terukur. Semua ini mengalir ke masyarakat sebagai manfaat. Inilah alasan mengapa Lirboyo diapresiasi di tingkat nasional dan diakui kiprahnya pada tataran internasional. Identitas yang dibawa oleh para alumninya ke luar negeri menampilkan wajah Islam di Nusantara yang ramah dan teduh. Sudah lebih dari seabad, cahaya ilmu dari Kediri berjalan tanpa lelah menapaki bumi. Dari Lirboyo memberikan pelajaran yang sederhana bahwa tradisi yang dijaga dengan adab tidak pernah menghalangi kemajuan. Tradisi justru menyediakan kompas agar kemajuan tidak hilang arah. Ketika ilmu dibawa dengan rendah hati dan ditautkan pada kepentingan bersama, yang lahir adalah kemaslahatan yang luas. Santri belajar untuk memberi manfaat. Para kiai memimpin dengan keteladanan. Masyarakat merasakan buahnya. Dari Lirboyo, cahaya ilmu bergerak tanpa henti dan singgah di banyak hati.